Ketika hidup terasa sulit, ketika dunia tampak tak terkendali, bagaimana seseorang bisa tetap tenang? Banyak orang mencari jawaban di luar sana, motivasi instan, hiburan sesaat, atau pelarian yang hanya bukan ketenangan yang rapuh dan bergantung pada keadaan, melainkan ketenangan yang lahir dari pemahaman mendalam tentang bagaimana dunia bekerja dan bagaimana kita seharusnya meresponsnya. Bayangkan, jika kamu bisa menghadapi tantangan tanpa panik, jika kamu bisa tetap kuat meski segala sesuatu tak berjalan sesuai keinginanmu, jika rasa frustrasi, kemarahan dan ketakutan tak lagi mengendalikanmu. Itulah yang diajarkan Stoikisme. Poin pertama, terima apa yang bisa kamu kendalikan. Ada dua hal dalam hidup, hal-hal yang bisa kamu kendalikan dan hal-hal yang tidak. Manusia secara alami ingin mengontrol segalanya. Kita ingin memastikan bahwa dunia berjalan sesuai keinginan kita, bahwa orang-orang memperlakukan kita dengan adil, bahwa hasil yang kita harapkan terjadi. Tapi kenyataannya, hidup seringkali tidak seperti itu. Banyak dari kita menghabiskan begitu banyak energi untuk khawatir tentang sesuatu yang di luar kendali. Kita marah karena seseorang memperlakukan kita dengan buruk. Kita frustrasi karena rencana kita gagal. Kita gelisah karena masa depan tidak pasti. Tapi coba pikirkan, apa gunanya semua itu? Apa yang berubah dengan kita mengeluh? Apakah dunia tiba-tiba menjadi lebih adil hanya karena kita marah? Apakah seseorang akan memperlakukan kita dengan bahwa ketenangan sejati hanya bisa dicapai ketika kita memahami batas kendali kita? Jika sesuatu ada dalam kendali kita, misalnya bagaimana kita berbicara, bagaimana kita berpikir, bagaimana kita bertindak, maka kita bertanggung jawab penuh atas hal itu. Tapi jika sesuatu di luar kendali kita, cuaca, opini orang lain, atau kejadian tak terduga, maka mengkhawatirkannya hanya akan membuang-buang energi. Bayangkan seorang pelaut di tengah badai. Dia tidak bisa mengendalikan angin atau gelombang, tapi dia bisa mengendalikan layar dan kemudi. Jika dia fokus pada badai, dia akan panik dan kehilangan arah. Tapi jika dia fokus pada layar dan kemudinya, dia tetap bisa berlayar melewati badai itu. Begitu juga dengan hidup. Saat sesuatu tidak berjalan sesuai keinginan, coba tanyakan pada diri sendiri, apakah ini sesuatu yang bisa saya kendalikan? Jika iya, lakukan yang terbaik untuk mengubahnya. Jika tidak, lepaskan. Dengan begitu, kamu tidak lagi terjebak dalam siklus kecemasan yang tidak perlu. Tapi ada sesuatu yang menarik. Seringkali orang yang memahami batas kendali mereka justru lebih tenang dalam menghadapi hidup. Mereka tidak merasa perlu memaksakan sesuatu yang tidak bisa diubah. Mereka bisa menerima kegagalan tanpa merasa hancur. Mereka bisa menghadapi ketidakpastian tanpa merasa panik. Dan lebih dari itu, mereka punya kebebasan sejati. Karena orang yang tidak bergantung pada hal-hal eksternal untuk merasa damai adalah orang yang benar-benar bebas. Itulah sebabnya prinsip ini menjadi dasar bagi semua pelaku ingin tetap tenang dalam menghadapi hidup. Mulai dari sini, kenali apa yang bisa kamu kendalikan dan lepaskan yang tidak. Poin kedua, kekuatan dari penerimaan. Ada hal-hal dalam hidup yang tidak bisa kita hindari. Kegagalan, kehilangan, rasa sakit. Dunia ini tidak selalu berjalan sesuai harapan kita dan itu adalah kenyataan yang harus kita hadapi. Tapi ada sesuatu yang menarik. Ketika sesuatu yang buruk terjadi, bagaimana kita menghadapinya? Kebanyakan orang menolaknya. Mereka marah, frustasi, dan menyalahkan keadaan. Mereka bertanya, kenapa ini terjadi padaku? Jangan melawan kenyataan. Terimalah. Itu bukan berarti kita harus pasrah atau menyerah, justru sebaliknya. Dengan menerima kenyataan, kita berhenti membuang energi pada hal-hal yang tidak bisa diubah dan mulai fokus pada apa yang bisa kita lakukan. Bayangkan, kamu sedang berjalan, lalu tiba-tiba turun hujan deras.
Kamu bisa marah, mengutuk cuaca, dan bertanya-tanya kenapa ini harus terjadi sekarang. Atau kamu bisa menerima kenyataan bahwa hujan memang turun, mencari tempat berteduh, atau berjalan lebih cepat dengan jas hujan. Mana yang lebih masuk akal? Filsuf Stoik seperti Marcus Aurelius mengatakan bahwa alam semesta tidak bekerja berdasarkan apa yang kita inginkan, tapi berdasarkan aturannya sendiri. Jika kita terus-menerus berharap dunia sesuai keinginan kita hanya akan berakhir kecewa. Tapi jika kita bisa menerima apapun yang terjadi, baik atau buruk, kita akan lebih tenang menghadapinya. Kamu mungkin pernah mendengar konsep amor fati yang sering dikaitkan dengan stoikisme. Artinya, cintai takdirmu. Bukan sekadar menerima keadaan, tapi benar-benar mencintainya. Bahkan saat menghadapi sesuatu yang sulit, kita bisa melihatnya sebagai bagian dari perjalanan hidup yang membentuk diri kita. Tapi mari kita berpikir lebih jauh. Jika kita benar-benar bisa menerima kenyataan apa adanya, apakah kita akan lebih bahagia? Jawabannya, iya. Karena orang yang menerima hidupnya tidak lagi terjebak dalam pergolakan emosi yang sia-sia. Mereka tidak terperangkap dalam penyesalan atau harapan kosong. Mereka melihat apa yang ada di depan mereka dan mereka memilih untuk menghadapinya dengan ketenangan. Saat sesuatu terjadi, baik atau buruk, tanyakan pada diri sendiri, apakah saya bisa menerima ini? Jika jawabannya iya, maka kamu sudah selangkah lebih dekat menuju ketenangan yang sejati. Poin ketiga, latih kesadaran penuh. Pernahkah kamu merasa seperti hidup hanya berjalan begitu saja? Seperti kamu melakukan banyak hal setiap hari, tetapi pikiranmu selalu ada di tempat lain? Kita sering terjebak dalam dua hal, mengkhawatirkan masa depan atau menyesali masa lalu. Kita memikirkan kemungkinan terburuk, bertanya-tanya apa yang akan terjadi, atau bahkan mengulang-ulang kesalahan yang sudah berlalu. Dan yang terjadi, kita kehilangan momen yang sedang kita. Jangan pernah mengalihkan perhatianmu dari apa yang terjadi di depanmu. Itu berarti kita harus belajar fokus pada saat ini, bukan terus-menerus terjebak dalam pikiran tentang hal-hal yang belum tentu terjadi atau yang sudah lewat dan tidak bisa diubah. Tapi bagaimana kita bisa melatih kesadaran penuh dalam kehidupan sehari-hari? Salah satu caranya adalah dengan mengamati pikiran kita sendiri. Ketika emosi negatif muncul, marah, cemas, atau frustrasi, coba berhenti sejenak. Tarik napas. Perhatikan apa yang sedang terjadi dalam pikiranmu. Bukannya larut dalam emosi, cobalah mengamati mereka dari kejauhan seolah-olah kamu hanya seorang penonton yang melihat pikirannya sendiri. Dengan melakukan ini, kamu tidak lagi bereaksi